Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Pada perkuliahan Hukum Waris Islam pagi hari ini kita akan membahas mengenai legitime porti dalam hukum waris kewarisan Islam. Oke, next. Legitime porti adalah bagian waris tertentu yang dijamin oleh hukum Islam untuk ahli waris tertentu. Nah, tentunya bagian ini merupakan hak minimal yang tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh wasiat. Nah, tujuannya untuk melindungi hak ahli waris dari ahli waris yang memiliki hubungan dekat dengan pewaris seperti anak, suami, atau istri. Jadi ini untuk memastikan mereka mendapatkan jaminan minimal dalam pembagian harta warisan. Next. Nah, dasar hukum legitime porti ini tentunya jelas. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kemudian juga dikuatkan dengan Al-Hadis dan ijtihad para ulama. Next. Nah, siapa pihak yang berhak atas legitime porti? Yang pertama adalah anak. Nah, ini adalah anak dari pewaris, baik anak kandung, anak angkat, anak tiri. Ini bisa ya. Makanya tadi bisa menggunakan surat atau akta waris gitu ya. Kemudian yang kedua, suami atau istri yang masih hidup dari pewaris berhak mendapat legitime porti. Kemudian orang tua pewaris baik ayah atau ibu. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana perhitungan besarannya? Yang pertama adalah persentase, yaitu besarnya legitime porti ditentukan dalam persentase tertentu dari harta warisan. Kemudian jenis ahli waris ini juga berbeda-beda. Bisa dilihat dari jenis ahli waris dan jumlah ahli waris lainnya. Juga dari kitab-kitab fikih ini memuat tabel dan rumus perhitungan legitime porti. Oke, next. Nah, penerapan legitime porti dalam pembagian waris yang pertama adalah melalui beberapa tahap. Yang pertama, memastikan menentukan ahli waris yang berhak. Kedua, menghitung besaran jumlahnya. Ketiga, menghitung besaran legitime porti untuk setiap ahli waris. Dan yang keempat, membagikan sisa harta warisan sesuai dengan wasiat atau aturan hukum lainnya. Next. Nah, pembatasannya ini jelas. Yang pertama, melalui wasiat. Nah, kalau wasiat ini, wasiat pewaris tidak boleh melebihi 2/3 dari harta warisan. Nah, kenapa Bu 2/3? Karena kan tentunya orang yang meninggalkan wasiat itu kita nggak tahu ya hidupnya sampai kapan. Tentu dia juga perlu ada biaya hidup, sehingga tentu yang ditentukan wasiatnya hanyalah 2/3-nya. Kemudian utang, bahwa utang pewaris ini harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum pembagian waris. Karena ingat, harta warisan adalah harta yang dikurangkan dengan biaya pemakaman dan dengan utang-utang yang ada. Nah, kemudian pembatasan lainnya adalah hak-hak lain, yaitu pembagian warisan harus mempertimbangkan hak-hak lainnya seperti biaya pemakaman atau biaya anak yatim. Next. Nah, apa dampaknya? Yang pertama pasti menciptakan keadilan. Jadi memastikan keadilan bagi pembagian waris. Yang kedua tentu menjamin kesejahteraan bagi ahli waris. Jadi jangan sampai nanti malah harta warisannya dibagikan kepada yang bukan semestinya terlebih dahulu. Karena Islam itu mengatur juga skala prioritas dalam pembagian. Contohnya dalam beramal pun Islam telah mengatur ya teman-teman semua, bahwa misalnya mau beramal, sebaik-baiknya orang yang beramal adalah kepada keluarganya, baru kepada orang terdekat, tetangga, sanak saudara, dan orang yang jauh. Sama di dalam kewarisan Islam pun tentu ada yang menjadi prioritas yang dapat dibagikan pewarisannya. Dan yang ketiga adalah stabilitas, mencegah konflik dan perselisihan dalam keluarga. Oke.
Nah, ini perbandingan legitimate property dalam hukum perdata dan kewarisan. Kalau dalam hukum perdata, konsep warisan memang lebih luas dan fleksibel ya. Tapi kalau di dalam Islam memang lebih strict atau lebih ketat persentase pembagiannya. Kemudian untuk hukum kewarisan Islam lebih fokus pada keadilan dan hak waris minimal gitu ya. Jadi kecuali nanti ada lebihannya maka bisa diharapkan untuk dibagikan kembali. Kemudian legitimate property ini terdapat perbedaan dalam persentase dan perhitungan. Next. Oke, jadi itu yang perlu dipahami, bahwa legitimate property ini mengajarkan bahwa di dalam Islam harus ada juga prioritas dalam pembagian kepada ahli waris mengenai jumlah hartanya. Nah, ini ada sedikit hal yang bisa ditutup dengan harta yang diwariskan tanpa keadilan hanya meninggalkan luka, tetapi yang dibagi secara adil dapat membawa keberkahan selamanya. Nah, tentunya sebaik-baiknya harta warisan adalah yang dibagikan. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, serta apabila ada pertanyaan atau hal-hal lain yang ingin didiskusikan, silahkan ditulis di kolom komen, dan sampai bertemu insya Allah di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.